Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Atir, harumkanlah ya Allah, Allahumma ya Allah, qabrahul karim, terhadap kuburnya yang mulia, bi'arfin syadhim, dengan aroma wangi, dengan semerbak wanginya aroma, min salatin, dari setiap kasih sayang, dari setiap rahmat, dari setiap solawat, wa taslimin, dan keselamatan dan kesejahteraan dan salam. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ishrina sanatan safara ila Busra fi tijaratin li Khadijatal Fatiyah. Ketika tatkala Nabi Muhammad SAW menginjak usia 25 tahun, mencapai usia 25 tahun, ia melakukan perjalanan dagang untuk yang kedua kalinya. Ia kembali melakukan perjalanan dagang setelah sebelumnya juga sempat melakukan perjalanan untuk berdagang ketika berumur 12 tahun beserta pamannya Abu Thalib. Hanya saja tidak sampai tujuan karena dihadang oleh pendeta Bahiro agar kembali pulang karena ditakutkan akan ada orang yang mencelakai Muhammad kecil saat berusia 12 tahun, karena akan banyak orang-orang yang mengenal jika dia akan menjadi nabi, akan menjadi rasul, dan tidak menyukai hal tersebut sehingga akan membunuh dan mencelakai Nabi Muhammad. Ketika beliau berumur 25 tahun, beliau kembali melakukan perjalanan dagang. Safara ila Busra, menuju ke kota Busra, fi tijaratin li Khadijatal Fatiyah, untuk berdagang dengan harta dagangan yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid bin Asad Al-Fatiyah. Al-Fatiyah itu yang tertutup, karena beliau senantiasa berdiam diri di rumah, tidak kemana-mana, dan beliau memiliki anak buah yang banyak. Memang sudah menjadi kebiasaan pada saat itu bahwa Khadijah itu merupakan saudagar kaya di Mekah pada saat itu. Memang pengusaha yang sangat sukses sehingga berbisnis sampai ke luar negeri. Kalau dihitung sekarang, beliau itu sudah terbiasa ekspor dan impor. Wa ma'ahu gulamuha Maisaratu yakhdimuhu alaihi salatu wassalamu wa yaqumu bima ana. Nabi ditemani dengan pembantu Khadijah, gulamuha. Gulam itu pembantu yang laki-laki, hak kepada Khadijah. Namanya Maisarah. Jadi Maisarah itu seorang laki-laki yang bernama Maisarah. Yakhdimuhu alaihi salatu wassalam, yang membantu setiap keperluan Nabi. Wa yaqumu bima ana, menolong apa saja yang diperlukan oleh Nabi. Fanazala tahta syajaratin lada sauma'ati nusturo rohibin nasraniyah. Ketika beliau turun berdiam di bawah pohon, beristirahat di bawah sebatang pohon yang dekat dengan biara lada sauma'ah nusturo atau nasturo. Ada yang dengan domah nun, ada yang dengan fathah nun, nasturo atau nusturo. Nah, ketika beliau berdiam diri di bawah pohon yang dekat dengan biara atau gereja milik seorang pendeta Nusturo, pendeta Nusturo bernama Nusturo, dia itu pendeta dari Nasrani. Fa'arafahu ar-rahibu idmala ilaihi dhilluhal warifu wa awa. Nusturo tersebut ternyata mengenali Nabi Muhammad, seperti halnya mengenalinya Bahiro kepada Nabi Muhammad saat berusia 12 tahun. Nusturo pun sama mengenali bahwa beliau yang sedang diam beristirahat di bawah pohon itu adalah seorang sosok manusia yang akan menjadi panutan, yang akan menjadi manusia sosok paling agung, paling mulia. Rahibu Bahiro.
arafahu wa qala ma nazala tahta hadhihi syajarati qattu illa nabiyyun dzu sifatin naqiyah. Lalu dia berkata, wa qala ma nazala tahta hadhihi syajarati qattun, tidaklah akan berdiam diri seorang, tidak akan beristirahat di bawah pohon ini kecuali seorang nabi, illa nabiyyun dzu sifatin naqiyah, yang memiliki sifat-sifat keutamaan. Jadi maksudnya di bawah pohon tersebut tidaklah akan ada orang beristirahat fi zamanil ladzi madhaban Isa, setelah zaman Nabi Isa, kecuali dia adalah seorang yang akan menjadi nabi yang memiliki sifat-sifat keutamaan, afdaliyah, wa rasulun qad khassahu Allah ta'ala bil fadail wahaba, wa rasulun qad khassahu, dan juga seorang rasul yang dikhususkan, khassahu Allah ta'ala, oleh Allah ta'ala, bil fadaili wahaba, dengan keistimewaan-keistimewaan, dengan kelebihan-kelebihan, dengan keunggulan-keunggulan, dan juga wahaba, dan setiap pemberian-pemberian Allah kepadanya, anugerah-anugerah Allah. Thumma qala limaisarata fi 'ainaihi humratun istidharan lil 'alamatil khafiyah. Lalu sang pendeta Nusturo tadi bertanya kepada orang yang membantu Nabi. Siapa? Maisarah, lelaki yang membantu Nabi, pembantu dari Khadijah. Bertanya kepada Maisarah, apakah ada tanda merah di kedua matanya yang tidak mudah dilihat karena kesamarannya? Bertanya mengenai tanda-tanda yang ada pada diri Nabi Nasturo itu kepada Maisarah. Jadi ketika sedikit menjauh antara Nusturo dengan Maisarah itu, waqadin faroda anin Nabi, tidak langsung di hadapan Nabi bertanyanya itu, tapi menjauh dari Nabi. Afi ainaihi, apakah di antara kedua matanya humratun, ada merah, istidharan lil alamatil khafiyah, yang menunjukkan pada tanda-tanda yang tersembunyi. Lalu jawaban Maisarah bagaimana? Fa'ajabahu bina'am fahaqqa ladaihi ma dhannahu fihi wa tawakha. Kemudian Maisarah menjawab, ya benar, pada dirinya ada sesuatu yang diduga dimiliki dan dikehendaki fihi wa tawakha oleh engkau. Memang ada tanda-tanda yang mungkin yang kamu sebutkan. Aku tidak benar-benar meyakini bahwa itulah tanda yang tersembunyi, tapi kemungkinan tanda tersebutlah yang kamu maksud. Saya mengetahui karena saya bersama beliau sepanjang perjalanan, dan saya mengetahui ada beberapa tanda-tanda dalam diri beliau. Mungkin yang Anda maksud itu memang ada gitu. Karena memang Maisarah itu bukan orang yang mengetahui akan tanda-tanda kenabian, sehingga tidak menyadarinya, walaupun dia melihat dengan seksama, melihat dengan keyakinan, tapi beliau tidak akan menyadarinya karena beliau tidak mengetahui keilmuannya. Tsumma qala li Maisarah la tufariqhu wa kun ma'ahu bisidqin wa azmin wa husni tawiyah. Lalu sang pendeta Nasturo berkata kepada Maisarah, janganlah pernah engkau tinggalkan dia, jangan sampai engkau meninggalkan, berpisah dengan dia. Tetaplah berada bersamanya, tetaplah berada di sampingnya. Wa kun ma'ahu bisidqin wa azmin wa husni tawiyah. Tetaplah di sampingnya dengan ketulusan yang kuat, dengan hati yang lurus, hati yang baik. Fa innahu mimman akramahu Allah ta'ala bin nubuwati wajtabah. Fa innahu, karena sesungguhnya lelaki tersebut, kata pendeta Nasturo kepada Maisarah, mimman ini di belakang Nabi, tidak di hadapan Nabi. Mimman itu merupakan seorang akramahullah yang Allah muliakan.
akramahullahu ta'ala bin nubuwati dengan kenabian, dengan risalah, wajtabah wajtabah itu istofah, yang terpilih, nabi yang terpilih. Thumma 'ada ila Makkah fara'athu Khadijatu muqbilan wa hiya baina niswatin fi 'uliyah. Lalu ketika pulang, sudah selesai melakukan perjalanan bisnis, sudah selesai bahkan berbisnisnya sampai mendapatkan keuntungan yang besar, mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, kembali pulang ke Mekah. Fara'athu Khadijatu muqbilan, lalu Khadijah menatap, melihatnya, menyambutnya, wahia bain niswatin fi uliyah, dan Khadijah itu saat itu sedang didampingi oleh wanita-wanita. Jadi Khadijah itu kan saudagar, seorang saudagar yang kaya, dan beliau banyak didampingi oleh wanita-wanita karena beliau sendiri memang kaya raya, seorang wanita yang terhormat, dikelilingi oleh wanita-wanita. Wa malakani ala ra'si syarifi min wahaji syamsi qad azallah. Dua malaikat berada di atas kepala mulia Nabi. Ala ra'sihi menggunakan dhamir mudzakkar, kembali kepada Nabi. Asyarifi min wahaji syamsi qad azallah, melindungi Muhammad dari sengatan matahari. Jadi senantiasa ada yang melindungi Nabi dari sengatan matahari. Beliau itu tidak tersengat sinar cahaya matahari yang panas, apalagi di Mekah saat itu. Wa akhbaraha Maisaratu bi annahu ra'a dzalika fi safari kullihi wa bima qalahu ar-rahib wa awda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa akhbaraha, lalu Maisarah memberikan khabar, menceritakan kepada Khadijah bi annahu ra'a dzalika fi safari, bahwasanya hal yang sama juga terlihat selama dalam perjalanan. Fi safari kulli, semuanya, seluruh perjalanan memang seperti itu, bahwa beliau itu tidak sampai terkena sinar matahari, cahaya matahari yang panas. Wa bima qalahu ar-rahibu wa awda'ahu, beliau Maisarah juga menceritakan terhadap apa yang dialami selama perjalanan, diantaranya apa yang telah dikatakan oleh pendeta Nasturo. Wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah, dan juga wasiat dari pendeta Nasturo agar senantiasa, itu pesan dari pendeta Nasturo, agar senantiasa bersama Nabi, jangan sampai meninggalkannya. Wa dha'afallahu ta'ala fi tilka tijarati ribahaha wa namma, lalu Allah memberikan keuntungan yang berlipat ganda atas dagangnya. Jadi tijarah, perdagangan, bisnis Khadijah binti Khuwailid bin Asad mengalami keuntungan yang sangat besar ketika dikelola oleh Nabi Muhammad SAW. Fabana li Khadijah bima ra'at wa ma sami'at annahu Rasulullah ta'ala ilal bariyah. Dan Maisarah menjelaskan li Khadijah, kepada Khadijah, atas apa yang telah dilihat, apa yang telah dia dengar, bahwa Nabi Muhammad itu akan menjadi seorang rasul, utusan Allah kepada seluruh makhluk, seluruh alam, ilal bariyah, akan menjadi seorang nabi membawa risalah. Alladzi khassahu Allah ta'ala biqurbihi wastofa, yang diistimewakan, dikhususkan, diistimewakan, ditentukan oleh Allah dengan kedekatannya, wastofa, dan terpilihnya beliau. Fa khatabathu li nafsiha litashama minal imani bihi tibariyah, dan Khadijah mengkhitbah, melamar atau meminang Nabi Muhammad untuk dirinya. Jadi yang meminang, yang melamar itu Khadijah kepada Nabi, untuk menghirup aroma wangi keimanan. Litashama minal imani bihi tibariyah. Fa akhbara sallallahu alaihi wasallam amamahu bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Dan Nabi Muhammad pun menyampaikan pinangan lamaran Khadijah
pernyataan Khadijah yang mencintainya dan ingin menikah dengannya, beliau Nabi Muhammad menyampaikan kepada paman-pamannya, disampaikan bima da'atu ilaihi hadhil barratut taqiyah, adalah apa yang disampaikan oleh wanita solehah yang penuh dengan ketakwaan tersebut. Faragibu fiha li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin kullun minal qaumi yahwa. Dan paman-paman Nabi pun menyetujui apa yang telah terjadi, apa yang telah disampaikan, apa yang telah diberitakan. Kenapa? Li fadlin wa dinin, mengingat bahwa orang-orang memang menginginkan faragibu, menginginkan Khadijah, mendambakan Khadijah. Kenapa? Karena memiliki keutamaan lifadlin wadinin, dan keyakinan yang baik, wajamalin, kecantikan yang sangat elok, yang sangat alami, wamalin, dan juga harta kekayaan yang berlimpah, wahasabin wanasabin, dan juga kondisi diri dan juga kondisi keturunannya yang sangat bagus, yang sangat baik. Kullun minal qaumi yahwa, semuanya menyetujui apa yang telah disampaikan. Wa khataba Abu Talibin wa asna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallaha bimahamida saniyah. Lalu Abu Talib berkhutbah. Abu Talib khotbah, berkhutbah, takallama bikalamin musajja'in dalin ala tamamil kalam. Ya, maksudnya bisa juga meminang. Abu Talib melamarkan Khadijah untuk Nabi Muhammad. Lamaran secara resmi dari pihak laki-laki, karena lamaran awal itu dari pihak wanita, dari Khadijah yang memang dari awal sudah menyampaikan keinginannya, lalu kemudian melakukan lamaran yang resmi oleh Abu Talib. Ba'da'an hamidallaha bimahamida saniyah, setelah menyampaikan pujian, melantunkan pujian-pujian yang luhur untuk Allah. Wa qala huwa wallahi lahu naba'un azimun ba'du yuhmadu fihi masra. Dia berkata, Abu Talib berkata, huwa, demi Allah dia, wallahi, dia itu memiliki berita, naba'un azimun, berita yang sangat hebat, yang sangat agung, ba'du yuhmadu fihi masra, dan ia akan senantiasa dipuji terus menerus. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wa qila ammuha wa qila akhuha lisabiki sa'adatihal azaliyah. Kemudian Khadijah pun dinikahkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ayahnya. Siapa ayahnya Khadijah? Yaitu Khuwailid bin Asad. Khuwailid namanya, putra dari Asad. Asad putra dari Abdul Uzza. Abdul Uzza putra dari Qusay. Tapi pendapat lain mengatakan wakila amuha, yang menikahkan itu bukan ayahnya tapi pamannya, karena ayahnya itu sudah meninggal. Khuwailid itu sudah meninggal. Khadijah pun saat itu kan sudah berumur 40 tahun. Yang menikahkannya itu pamannya, bernama Amr bin Asad. Wakila akhuha, ada juga yang mengatakan saudara laki-laki Khadijah bernama Amr bin Khuwailid, saudaranya Khadijah yang menikahkan itu. Lisabiki sa'adatihal azaliyah, sebagai bukti wujud kebahagiaan al-azaliyah, yang azali. Wa auladaha kulla auladihi sallallahu alaihi wasallam illa alladhi bismil khalili samma. Dan Khadijah lah yang melahirkan, yang menjadi ibu dari seluruh putra-putri Nabi. Seluruh putra-putri Nabi itu semuanya dikandung oleh Khadijah, kecuali seorang putra bernama Al-Khalil, maksudnya bernama Ibrahim. Seluruh putra-putri Nabi, baik itu Qasim, Zainab, Ruqayyah,
Fatimah, Ummu Kulsum, dan Abdullah itu merupakan putra-putri Nabi bersama Khadijah. Adapun Ibrahim, putra Nabi yang bernama Ibrahim, itu bukan dari Khadijah, melainkan dari salah seorang wanita bernama Maryah Al-Qibtiyah dari Qibti. Beliau itu hadiah dari seorang raja kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.